Halo semuanya, ada pertanyaan seperti ini. Bang, kenapa ya kok agak susah buat dapetin respon dari pihak forwarder? Kita udah coba email, udah coba WhatsApp, tapi nggak ada respon juga. Padahal kita butuh banget informasi terkait biaya freight untuk menentukan harga gitu. Jadi itulah teman-teman seninya ketika kita melakukan sebuah usaha. Ya, pasti penolakan, kegagalan itu bakalan ada. Jadinya yang perlu kita lakukan adalah ya cari jalan alternatif lain gitu. Kalau ditolak oleh satu forwarder ya coba kita hubungi forwarder yang lain. Coba kita cari cara-cara yang lain. Memang biasanya gini, kalau kita hubungi forwarder yang sudah digunakan layanan dan jasanya oleh berbagai perusahaan, mereka tuh cenderung tahu ini orang beneran mau pakai jasa kita atau cuma tanya-tanya aja gitu. Nggak ada bedanya kalau kita jual sesuatu, kita tuh cenderung tahu nih pembeli yang mau beli beneran atau cuma tanya-tanya doang gitu ya. Kita tahu ciri-cirinya, begitupun dengan pihak forwarder. Biasanya mereka akan cenderung respon perusahaan yang berdasarkan data. Dalam artian ya kita udah ada PO-nya, terus jadwal kirimnya udah pasti, tanggal sekian, terus ada packing listnya gitu ya. Udah ada, kita tanya mereka, biasanya mereka respon karena mereka tahu bahwa kita pasti gitu ya. Tapi beda lagi kalau kita tanya cuma tanya biaya freight ke negara tertentu kisaran berapa ya, mereka akan cenderung slow respon dan bahkan tidak direspon gitu ya, karena mereka tahu kita cuma tanya doang gitu, belum pasti bakalan jadi kirim atau belum. Itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan forwarder yang sudah settle. Tapi teman-teman jangan berkecil hati, karena banyak juga perusahaan-perusahaan forwarder baru dan mereka tuh jemput bola, mereka mau cari customer-customer baru, dan itu kita bisa manfaatin buat coba hubungi mereka, terus diskusi terkait pengiriman kita, tentunya biaya freight dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Atau mungkin solusi lain gini ya, kalau kita memang mau mengetahui misalkan biaya freight untuk ke negara tertentu itu, misalkan teman-teman ada permintaan dari Timur Tengah gitu ya, CIF dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tanya nih ke eksportir di komunitas atau dimanapun gitu ya, eksportir yang memang sudah biasa ekspor ke daerah Timur Tengah. Biasanya seperti apa, biayanya berapa, dan lain sebagainya, bisa didiskusikan. Kalau tanya ke forwarder tidak direspon gitu ya, tidak bisa bantu kita untuk cari solusinya. Terus juga mungkin solusi lain adalah membuat si buyer yang tadinya nawar untuk CIF dan lain sebagainya gitu ya, harganya, Incoterm pembayarannya, teman-teman bisa negosiasi untuk ke pembayaran seperti Incotermnya misalkan FOB atau Export gitu ya, yang mungkin yang kita tahu seperti itu. Kalau ke CIF atau CNF kan kita mesti tahu biaya freight, insurance dan lain sebagainya ya gitu. Tapi kalau untuk FOB mungkin kita bisa baca, dan paling beda-beda dikit kalau jenis produknya beda. Itu aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang sekarang nih di tahap direspon buyer, terus ada buyer yang mau CIF atau CNF, mungkin kalau yang bisa menemukan forwarder yang mau respon, yang mau bantu, alhamdulillah. Tapi kalau yang nggak mau, coba bisa negosiasi sama si buyer biar mau untuk termnya tuh FOB gitu ya teman-teman. Jadi lebih aman dan kita mungkin sedikit menguasai gitu, seperti itu. Jadi intinya kalau ditolak sama forwarder, ya itu sebetulnya udah jadi hal yang biasa ya. Penolakan terus kegagalan itu udah jadi semacam kayak seninya gitu ya, mungkin kalau di dunia usaha itu. Jadi kalau kita ditolak, ya jangan sampai menghentikan langkah kita. Coba cari-cari cara yang lain untuk bisa mengetahui biaya freight, untuk bisa mengetahui hal apapun di dunia ekspor gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu sedikit gambarannya. Saya juga dulu sempat tanya-tanya juga ke beberapa forwarder, dan ada yang respon, ada yang banyak yang enggak gitu ya. Bahkan kita aja yang sekarang pakai jasa mereka nih untuk ke salah satu negara, tapi ketika kita nanya untuk freight ke negara lain, itu mesti biasanya ditanya juga boleh info packing listnya Pak gitu ya, atau boleh info
pengirimannya kapan? Nah kan, gitu. Kalau teman-teman yang belum pasti terus ditanya kayak gitu gimana? Gitu teman-teman. Jadi kita bisa cari cara-cara yang lain atau forwarder yang lain. Intinya penolakan jangan sampai menghentikan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman, boleh ditulis di kolom komentar sini. Untuk kita semua, jadi bahan untuk kita semua, jadi bahan untuk pembelajaran kita semua nih ya. Sama-sama belajar ekspor. Saya juga masih terus banyak belajar seputar ekspor dan hal-hal lain tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.